Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnia Nuri Febrianti, nomor absen 1 dari Rombel A19 MIPA 5. Di sini saya akan melakukan ujian praktik fikih dan Al-Quran hadis. Nomor 1A, bentuk-bentuk sigot nahi atau lafadz nahi. Yang pertama, ada fi'il mudhari' yang didahului la nahi. Contohnya, la taqrabu, seperti pada firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang kedua, ada fi'il mudhari' yang didahului la nahi. Contohnya, la yamassuhu, seperti pada firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Yang ketiga, lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan perbuatan. Contohnya, hurrimat, seperti pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi hurrimat alaikum ummahatukum. Yang B, pada lafadz Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yaitu Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka dari ayat tersebut, Islam adalah agama yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia di dalamnya. Terdapat perintah untuk menjauhi zina. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 berisi larangan mendekati zina. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa zina itu fahisyah atau keji, kotor, dan sa'asabilan yang berarti jalan yang buruk. Nomor 2A, kaidah amar. Kaidah pertama, yaitu pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada yang wajib. Maksudnya, jika ada dalil Al-Quran atau hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut maka berdosa, kecuali ada sebab qarinah. Pembagian kaidah ini adalah yang pertama nadab yang artinya anjuran atau sunnah, contohnya pada Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Yang kedua, irsyad artinya membimbing atau memberi petunjuk, contohnya pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga, ada ibahah artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, contohnya pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Yang keempat, ada tahdid artinya mengancam atau menghardik, contohnya pada Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 40. Yang kelima, ada tazkir artinya menghina atau merendahkan derajat, contohnya pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Yang keenam, ada ta'jiz artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara, contohnya pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Yang ketujuh, ada taswiyah artinya penyamaan sama di antara dikerjakan atau tidak, contohnya pada Al-Quran surat At-Tur ayat 16. Yang kedelapan, ada takdzib artinya pendustaan, contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 111. Yang kesembilan, ada talhif artinya membuat sedih atau merana, contohnya pada firman Allah surat Ali Imran ayat 119. Yang ke-10, ada takwin artinya penciptaan, contohnya pada Al-Quran surat Yasin ayat 82. Yang ke-11, ada tafwid artinya penyerahan, contoh pada Al-Quran surat Toha ayat 72. Yang ke-12, ada imtinan artinya menyebut nikmat, contohnya pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 114. Yang ke-13, ada ikram artinya memuliakan, contohnya pada Al-Quran surat Al-Hijr ayat 46. Dan yang ke-14, ada doa artinya berdoa atau memuliakan, contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 201. Yang B, lafadz Al-Quran surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wazkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya maka
Makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Makna dari ayat tersebut adalah Allah menyuruh umat Islam untuk melakukan konsumsi makanan yang halal dan baik. Mengonsumsi makanan tidak hanya dari bentuknya yang sudah halal, tetapi juga makanan yang baik atau thayyib. Nomor 3, A. Kaidah Na'am. Kaidah pertama maksudnya adalah lafadz am masih global, masih bersifat umum, dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Contohnya pada Al-Quran surat Hud ayat 6. Kaidah kedua maksudnya adalah makna tersirat dari sebuah kalimat menyimpan arti umum, belum jelas dan pasti. Contohnya pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang ketiga, maksudnya adalah orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Kaidah keempat, maksudnya pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafadz, bukan karena kekhususan sebab. Contohnya sabda Rasulullah tentang laut, hukumnya air suci dan mensucikan, serta bangkainya halal. Yang B, pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna innakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. 4A. Macam-macam mafhum mukhalafah. 1. Mafhum sifat maksudnya adalah berlakunya kebalikan. Hukum sesuatu yang disertai dengan sifat apabila sifatnya itu tidak menyertainya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 25. Yang kedua, mafhum syarat adalah berlakunya hukum sesuatu yang dihubungkan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4. Mafhum ghayah adalah berlakunya hukum yang disebut sampai pada batas tertentu dan berlaku kebalikan hukum bila hal tersebut terlampaui, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Yang keempat, mafhum hasyar adalah suatu hukum yang disertai pembatasan yang tidak melampaui sesuatu di luar batasan tersebut. Yang di luar batasan artinya berlaku hukum kebalikannya. Yang kelima, mafhum laqab adalah mafhum yang dari nama yang menyatakan zat, baik nama diri seperti Ahmadi, Amin, Abdullah berbentuk nama jenis seperti emas, padi, dan lainnya. Selain yang disebutkan berlaku hukum kebalikannya. Misal dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang barang-barang yang mengandung riba. Yang B, pada Al-Quran surat An-Nur ayat 4 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waladina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajadiluhum samanina jaldatan wa la taqabbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka darah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Makna dari ayat ini adalah orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik muhsanat berzina, kemudian mereka itu tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan mereka dengan mendatangkan 4 orang saksi yang adil dan menyaksikan dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan zina itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.